Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rumput Kampus. Di video kali ini aku mau membahas tentang tips-tips dan juga strategi gimana caranya agar kita bisa tembus jalur SNBP 2025. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, alangkah baiknya teman-teman bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa teman-teman juga klik tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan juga info terupdate mengenai dunia kampus pastinya. Nah, dimana sekarang ini kita sudah mendekati tahun ajaran baru 2025-2026 yang artinya dimana pendaftaran masuk ke perguruan tinggi sudah mulai dibuka, seperti salah satunya pada jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, dimana yang telah diumumkan secara resmi oleh pihak Kemendikbudristek kemarin pada tanggal 28 Desember 2024. Nah, dengan pengumuman kuota sekolah ini, maka tahapan-tahapan SNBP 2025 sudah bisa kita akses. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang kita bisa mempersiapkan diri kita agar kita bisa tembus SNBP 2025. Nah, terkadang SNBP itu akan menjadi sebuah tantangan terbesar untuk diri kita sendiri, khususnya untuk para teman-teman yang masih kelas 12 SMA maupun yang akan lulus di tahun ini. Karena apa? Dengan adanya perubahan peraturan SNBP dan juga persaingan yang semakin ketat di setiap tahunnya oleh antar siswa pada jalur SNBP tersebut. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Karena apa? Karena dengan strategi yang tepat dan juga dengan persiapan, maka peluangmu atau peluang teman-teman nantinya akan semakin luas agar bisa tembus SNBP 2025. Nah, di video ini aku akan membantu teman-teman untuk mencapai tujuan masuk perguruan tinggi yang teman-teman impikan. Seperti salah satu tips yang pertama yaitu pahami betul jadwalnya. Dimana dengan kita memahami jadwal-jadwal SNBP ini, maka artinya kita sudah bisa mempersiapkan diri kita dengan jadwal-jadwal yang telah diterapkan oleh pihak Kemendikbudristek tersebut. Nah, karena dengan mengetahui jadwal-jadwal tersebut berarti kita sudah siap untuk berjuang pada SNBP 2025 nantinya. Nah, yang kedua ini yaitu pahami betul aturan baru SNBP. Di mana sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih teman-teman, pahami terlebih dahulu aturan-aturan yang baru yang diterapkan pada SNBP di tahun 2025 ini. Nah, untuk aturan di SNBP 2025 ini, seperti semisal teman-teman dinyatakan lolos di jalur SNBP ini, maka teman-teman nantinya tidak akan bisa mendaftar pada jalur SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ataupun ujian mandiri. Nah, ini tidak boleh mendaftar selama 3 tahun ke depan. Yang artinya jika teman-teman sudah lolos pada jalur SNBP ini, maka teman-teman tidak diperbolehkan mendaftar pada jalur SNBT ataupun ujian mandiri. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman terlebih dahulu mempertimbangkan dan berpikir secara matang-matang sebelum teman-teman mendaftar SNBP 2025 ini. Nah, untuk yang kedua ini pastikan teman-teman termasuk siswa eligible. Nah, dimana pada pengumuman kuota sekolah yang diumumkan kemarin, seperti yang aku ceritakan tadi, pengumuman kuota sekolah tiap sekolahan pasti berbeda. Nah, di mana yang tertera pada Kemendikbudristek untuk pengumuman kuota sekolah yang sekolahan terakreditasi A. Sekolahan tersebut mempunyai kuota sebesar 40% siswa terbaik di sekolahan tersebut, dan sekolahan yang berakreditasi B sebesar
25% siswa terbaik di sekolahan tersebut. Nah, untuk yang sekolahan akreditasinya C dan lainnya, yaitu sebesar kuotanya 5% siswa terbaik di sekolahan tersebut. Nah, untuk tips yang kedua, pastikan teman-teman termasuk siswa eligible ini. Karena apa? Agar kita bisa mendaftar pada jalur SNBP ini, yaitu persyaratan SNBP salah satunya yaitu siswa eligible, yaitu siswa yang terbaik di sekolahan teman-teman tersebut yang sesuai kuotanya yang telah diberikan oleh universitas kepada sekolahan tersebut. Nah, untuk yang ketiga, yaitu tentukan pilihan dengan matang, di mana sangatlah penting untuk kita memikirkan dengan baik-baik pilihan jurusan dan juga universitas yang nantinya akan teman-teman ambil atau teman-teman daftar pada jalur SNBP 2025 ini. Karena apa? Jika nih teman-teman dalam prestasinya masih merasa kurang cukup kuat, maka alangkah baiknya teman-teman bisa mempertimbangkan, semisal teman-teman ingin mendaftar ke jurusan favorit yaitu prodi kedokteran Universitas Gadjah Mada, akan tetapi teman-teman masih kurang percaya diri dan merasa belum cukup kuat untuk masuk ke jurusan favorit tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman bisa mempertimbangkan alternatif jurusan yang tetap relevan dengan jurusan yang ingin teman-teman daftar pada jalur SNBP, atau bahkan bisa teman-teman juga mendaftar pada kampus lain yang memiliki atau mempunyai reputasi yang baik seperti Universitas Negeri Surakarta maupun Universitas Diponegoro dengan jurusan favorit yang ingin teman-teman daftar pada SNBP ini. Nah, untuk yang tips keempat yaitu kenali persaingan di setiap jurusan. Nah, di mana dari data SNBP pada tahun-tahun sebelumnya terlihat bahwa beberapa jurusan memiliki persaingan yang begitu ketat. Nah, sebagai contohnya yaitu seperti program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, di mana prodi ini menjadikan salah satu yang paling ketat untuk pesaing atau untuk peminatnya. Nah, akan tapi untuk jurusan kedokteran pada UNJ ini justru tidak selalu berada pada urutan teratas untuk tingkat pesaingnya atau peminatnya. Maka dengan mengetahui data-data persaingan tersebut, ini akan membantu teman-teman nantinya untuk menyusun strategi dalam pemilihan jurusan yang lebih realistis lagi. Nah, untuk tips yang kelima ini, pahami skema penilaian SNBP. Nah, karena berbeda dengan SNBT, di mana SNBP ini memiliki sistem yang sedikit berbeda. Berbedanya apa adalah hal pemilihan jurusan, di mana nantinya teman-teman bisa memilih 2 jurusan dari 2 kampus. Akan tetapi nih, jika teman-teman tidak diterima pada pilihan pertama, maka teman-teman akan dipertimbangkan kepada pilihan yang kedua. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk kita memilih pilihan pertama dengan sangat hati-hati, dan jangan hanya memilih berdasarkan minat kita. Semisal kita merasa nih dengan ego kita merasa bahwa passion kita atau kita bisa mempelajari pada program studi kedokteran, akan tetapi dengan pesaing yang ada atau data-data sebelumnya, kedokteran di UGM tersebut memang sangatlah ketat. Maka dengan itu kita harus dengan berhati-hati sebelum kita dipertimbangkan untuk pemilihan yang kedua. Itu juga dapat memperhitungkan besar peluang kita bisa lolos pada jalur SNBP 2025. Nah, untuk yang keenam ini, diskusi dengan orang tua dan juga guru, di mana keputusan dalam memilih jurusan ini juga sangatlah penting, sehingga disarankan kita untuk mendiskusikan kepada guru di sekolah teman-teman. Semisal di sekolah tersebut terdapat guru BK atau guru bimbingan konseling. Nah, dengan mereka memberikan perspektif tambahan
dan juga informasi yang memungkinkan kita melewatkannya. Dengan diskusi-diskusi ini juga sangat penting untuk menyusun sebuah rancangan cadangan kita agar bisa diterima pada pilihan pertama pada jalur SNBP 2025 nantinya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu gunakan data dari tahun sebelumnya. Ini seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, bisa menjadi sebuah acuan yang sangat berguna, di mana teman-teman bisa melihat sebuah tren-tren pendaftaran di perguruan tinggi negeri atau PTN favorit teman-teman. Semisal Universitas Brawijaya, di mana Universitas Brawijaya ini pada jalur SNBP telah menerima mahasiswa sebanyak 5.000 mahasiswa pada jalur SNBP tahun kemarin. Nah, dengan data ini bisa menjadikan salah satu universitas yang terbanyak dalam penerimaan mahasiswa baru pada jalur SNBP-nya. Nah, dengan mengetahui informasi-informasi ini juga bisa membantu teman-teman dalam mengukur sebuah peluang pada jalur SNBP 2025 yang nanti teman-teman akan daftarkan. Nah, yang ke-8 yaitu turunkan ego, di mana kita jangan saling bersaing dengan sesama teman atau di lingkup internal sekolah. Nah, strategi selanjutnya adalah menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu angkatan yang telah atau yang mendaftar pada jalur SNBP. Nah, kebanyakan di sekolah biasanya tidak ada dua siswa dari yang mendaftar SNBP ini memilih jurusan yang sama dan juga universitas yang sama. Nah, di PTN yang sama juga, oleh karena itu turunkan ego dan buka komunikasi dan saling berbagi informasi dengan teman-teman seangkatanmu, teman-teman yang mendaftar pada jalur SNBP khususnya. Dengan begitu nantinya teman-teman akan bisa memilih jalur yang saling tidak bertabrakan nantinya. Nah, karena apa? Jika nih teman-teman terdapat dua siswa yang memilih jurusan sama dan juga universitas atau PTN yang sama, maka teman atau siswa tersebut akan saling bersaing pada sekolahan dan juga universitas nantinya. Maka dari itu hindarilah hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri agar mendapatkan peluang lolos pada jalur SNBP 2025. Nah, untuk tips yang terakhir yaitu jangan lupa untuk selalu berdoa ya teman-teman. Nah, dimana seringkali SNBP ini atau seleksi nasional berdasarkan prestasi diwarnai dengan sebuah kejutan-kejutan dan keberuntungan. Nah, maka dari itu tetaplah optimis. Kita harus tetap optimis, akan tapi siapkan diri kita untuk segala kemungkinan nanti yang akan terjadi kepada diri kita sendiri. Nah, jika kita tidak diterima pada jalur SNBP, maka kita jangan langsung putus asa, kita jangan langsung berkecil hati. Kita masih ada peluang pada jalur SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes dan juga jalur ujian mandiri. Nah, maka dari itu teman-teman bisa mempersiapkan lebih dini agar kita bisa lolos ke jurusan yang kita impikan, PTN yang kita impikan. Amin. Nah, dimana kesimpulan pada video ini yaitu mempersiapkan diri kita untuk jalur SNBP 2025 memang perlu dalam perencanaannya, perencanaan yang matang dan juga strategi yang tepat. Mulai dari pemilihan jurusan, pertimbangkan peluang kita agar lulus SNBP, hingga menjaga komunikasi dengan baik kepada teman-teman seangkatan kita. Dan juga semua langkah ini penting untuk meningkatkan kita peluangmu diterima pada PTN yang ingin teman-teman daftar atau yang PTN yang teman-teman impikan. Nah, maka tetaplah semangat dan turunkan ego dan juga terus percaya diri kepada diri kita
sendiri, jika kalian serius dalam mempersiapkan diri dan juga strategi yang baik, maka peluang untuk lolos SNBP 2025 akan terbuka lebar kepada teman-teman nantinya. Nah, maka dari itu pada SNBP 2025 ini teman-teman selamat mencoba dan semoga sukses. Apa yang kita harapkan semoga akan terjadi. Amin. Jangan lupa terus berdoa dan minta doa restu kepada kedua orang tua. Semoga apa yang teman-teman impikan dapat terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.